Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Suhelpi SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Pasaman, pada kesempatan ini akan berbagi praktek baik melalui apresiasi GTK 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif dengan mengangkat judul Merapi Expo, meraih prestasi melalui eksplorasi potensi. SMA Negeri 1 Pasaman merupakan sekolah terfavorit di Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nagari Lingkuang Awu, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. SMA Negeri 1 Pasaman berdiri pada tanggal 12 Mei 1959. Dalam perkembangannya, pada tahun 2025 ini, siswa SMA 1 Pasaman berjumlah 1.002 siswa yang terdiri dari 30 rombongan belajar. Adapun personel sekolah sebanyak 85 orang yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan tenaga layanan khusus. Adapun visi SMA 1 Pasaman adalah terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dalam mutu, dan beretika lingkungan. Untuk terwujudnya visi dan misi SMA 1 Pasaman ini diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah dan stakeholder lainnya. Dengan adanya kerjasama yang baik ini, sekolah akan dapat berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, dan solid. Kepala Sekolah Dedikatif merupakan sosok pemimpin yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga menjalankan fungsi sebagai inspirator dan penggerak perubahan di sekolah. Dengan aksi nyata kepemimpinan yang berorientasi kepada keteladanan, pelayanan, dan menjadikan kepala sekolah sebagai role model, menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan tempat tumbuhnya nilai-nilai, semangat, dan harapan. 22 Maret 2024, saya diangkat dan diamanahkan menjadi kepala sekolah di SMA 1 Pasaman. Sebelumnya, saya menjabat kepala sekolah di SMA 1 Kinali selama 6 tahun dengan jarak tempuh perjalanan sekitar 20 km. Untuk saat ini, saya berdinas di SMA 1 Pasaman dengan jarak perjalanan sejauh 15 km lebih dekat dari sebelumnya. Dengan memakai kendaraan roda 2, saya selalu berangkat lebih pagi untuk menghindari kemacetan di jalan, karena SMA 1 Pasaman berada di pusat kota dan pusat perkantoran. Saya mempunyai tekad yang kuat dan semangat yang tinggi untuk tetap menjadikan SMA 1 Pasaman sebagai sekolah unggul dan terfavorit yang mampu melahirkan generasi cerdas, terampil, dan mandiri. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, di antaranya perubahan regulasi dalam penerimaan siswa baru, perubahan pendekatan dalam kurikulum, pola pikir siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta arus globalisasi. Di samping itu, saya juga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dan akidah siswa dengan menerapkan sholat zuhur berjamaah, melaksanakan kultum, wirid remaja, melaksanakan program tahfiz untuk siswa berasrama, dan kegiatan lainnya. Penanaman nilai-nilai karakter tidak dapat ditransfer oleh teknologi, tapi gurulah yang mampu merubah karakter siswa. Dengan demikian, peran guru tidak dapat diambil alih oleh teknologi. Setiap siswa memiliki potensi bakat dan minat yang unik di dalam dirinya masing-masing. Dalam upaya mengeksplorasi potensi siswa untuk meraih prestasi, guru perlu melakukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah awal dilakukan dengan mengenali minat, bakat, dan gaya belajar setiap siswa melalui observasi serta komunikasi terbuka. Tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah adalah adanya perubahan regulasi dalam penerimaan siswa baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan pendekatan kurikulum, aksi nyata yang saya lakukan dibagi atas 4 fase. Yang pertama adalah fase 1, langkah awal, di mana langkah yang dilakukan yang pertama adalah melaksanakan tes diagnostik, mengadakan expo ekskul, membuat portofolio digital siswa, membentuk tim ekskul. Fase 2, mengatur strategi atau inkubasi. Langkah yang saya lakukan yaitu membentuk kelompok-kelompok siswa, memberikan bimbingan
yang difokuskan pada kompetisi, memfasilitasi narasumber dalam kegiatan. Fase ketiga mengikuti kompetisi. Fase keempat itu apresiasi, di mana tahap ini yang dilakukan adalah menggelar acara giat prestasi, memberikan reward kepada peserta yang berhasil, yang selanjutnya mengundang orang tua komite sekolah, mengintegrasikan kegiatan ke dalam rencana kerja sekolah, serta ini dijadikan sebagai penentu keberhasilan program sekolah. Kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya terpilih menjadi Ketua OSIS pada masa periode 2025-2026. Saya sangat bangga juga kepada SMA Negeri 1 Pasaman sangat mendukung saya terpilih menjadi 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia, memenangkan berbagai perlombaan. Yang pertama itu ada di bidang puisi. Saya menjuarai deklamasi puisi di perpustakaan daerah, baca puisi di SMA Negeri 1 Lubuk Sekapi, lomba baca puisi juga di SMA 2 Kinali, juara 1 FS3N tingkat Kabupaten Pasaman Barat, baca puisi di SMA Negeri 1 Pasaman, juara 1 di SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. Terima kasih atas support dan juga fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah SMA Negeri 1 Pasaman dan juga Ibu Suhelpi yang selalu mendukung siswa-siswinya untuk berkembang dan mengembangkan bakat-bakatnya di bidang akademik maupun non-akademik. Terbukti dengan program pelatihan dan bimbingan di setiap minggunya berhasil membawa saya mengikuti berbagai ajang olimpiade. Salah satunya, saya berhasil lolos pada OSN Kabupaten tingkat SMA di matematika dan juga berhasil meraih juara 1 The Second My Rubel Competition bidang matematika tingkat SMA. Kehadiran Ibu Suhelpi di SMA Negeri 1 Pasaman telah mendorong semangat kreativitas dan prestasi bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasaman. Alhamdulillah, saya telah menjadi runner-up Duta Muda BPJS Kesehatan 2025. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi semua murid-murid di SMA 1 Pasaman untuk mengikuti perlombaan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yaitu kami sendiri dari bidang fisika berhasil menjadi satu-satunya perwakilan Kabupaten Pasaman Barat di tingkat provinsi di bidang fisika. Saya sangat bangga memiliki kepala sekolah yang selalu memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh kepada siswa-siswinya. Berkat dukungan itu, saya aktif mengikuti berbagai macam kegiatan. Salah satunya ialah kami berhasil memenangkan perlombaan bola voli yang diadakan oleh Bapak Kapolres Pasaman Barat. Dan selain itu, saya juga adalah salah satu anggota dari Purna Paskibraka Indonesia. Saya telah meraih beberapa prestasi di bidang-bidang tertentu. Yang pertama ialah memenangkan lomba Olimpiade Sains Nasional bidang geografi juara 1, dan lomba NSDC atau debat bahasa Inggris juara 1. Pernah diberikan kesempatan dan dukungan secara besar-besaran oleh pihak sekolah, terutama oleh Ibu Suhelpi sebagai kepala sekolah, sehingga saya dapat mengikuti ajang perlombaan FLS 3N 2025 di bidang tari kreasi, sehingga dengan support tersebut dapat membuahkan hasil yang manis berupa juara 2 di ajang perlombaan bergengsi tersebut. Banyak perubahan yang terjadi ketika Ibu Suhelpi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasaman. Salah satunya ialah prestasi di non-akademik. Medali emas di kejuaraan se-Pulau Sumatera, peraih medali emas di kejuaraan se-Sumatera Barat di Sejunjung, medali perunggu di O2SN se-Kabupaten Pasaman Barat. Semua itu difasilitasi dan disupport oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Ibu Suhelpi. Sekian video apresiasi GTK 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.